Oh, aku masih mute, sorry, sorry. Ini kelihatan share screen-nya, teman-teman. Aman? Aman dong. Aman. Oke, thank you, Evi. Kursor juga aman. Oke. Nah, jadi di tutor title ini kita bakal ngapain? Pastinya kita akan bahas tentang soal dari tahun lalu. Ya, kita persisnya itu bakal bahas di tahun 22-23 genap dulu. Nanti yang selanjutnya itu yang kayak contohnya 2019-2020 dan berarti ke tahun yang bawahnya itu ke atasnya itu dia tuh banyak yang sama. Jadi nanti aku sama Biba bakal kasih eh apa namanya catatannya aja. Atau enggak nanti di tutor selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut apalagi yang terkait dengan fasor itu. Karena fasor itu ya bisa dibilang agak lumayan rumit gitu. Sama yang PG itu nanti aku sama Biba bakal kasih yang udah ada jawabannya aja. Soalnya kalau di kelas B itu kata Pak Fikri itu kemarin ada disinggung ada kemungkinan dia bakal PG lewat elok gitu. Tapi nggak ada salahnya kita coba kerjain yang SI juga kayak tahun 2022-2023 ini supaya nanti takutnya tahu-tahu kalau memang SI jadi kita udah bisa lebih persiapan gitu. Dan terus nanti ya bakal ada tanya jawab kalau misal ada yang mau nanya. Gitu. Oke, next. Ini soal nomor satunya dari 2023 gitu. Ada anak-anakannya, ada empat gitu ya. Bisa dibaca dulu. Oke, jadi ini teori sih. Kalau yang nomor satu ini teori. Tapi teorinya itu tuh bukan yang se, menurut aku bukan yang kayak merumitkan banget gitu. Jadi kayak bener-bener modal kayak common sense aja gitu ya. Nah, untuk yang nomor satu a jadi bahayanya dalam listrik, bahaya listrik dalam lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua, bahaya primer sama bahaya sekunder. Bedanya apa? Primer itu langsung oleh listrik. Setidaknya itu disebabkan oleh si ya si listrik itu gitu. Nah, contohnya itu yang aku kasih gambar itu, yang atas itu shock atau enggak istilah gampang itu kesetrum. Nah, itu salah satu bahaya primer kalau kesetrum. Sama yang bawah. Nah, kalau di slide TTL itu ada yang namanya arc flash sama arc blast. Nah, untuk visualnya itu kayak gini, gambarnya itu gini. Jadi kalau misal kayak di tempat apa namanya pengaturan listriknya gitu, itu arc flash itu tuh yang kalau muncul api. Nah, arc blast itu efek setelah muncul api itu, yaitu kayak dorongan atau tekanan yang tinggi sehingga tuh dia bisa jadi kayak ngedorong orang itu ya kepental gitu. Dan itu tuh tekanannya itu tinggi juga. Jadi makanya itu dia itu termasuknya ya bahaya yang udah agak yang bahayanya agak tinggi. Bahkan ada warningnya di sini, arc flash and shock hazard gitu. Appropriate PPE required. Appropriate PP itu tuh APD maksudnya gitu. Nah, kalau bahaya sekunder itu yang disebabkan sebenarnya bukan oleh listrik secara tidak langsung sih. Dalam lingkungan kerja tetapi secara tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya kamu lagi apa ya? Kalau kata Pak Fikri waktu itu tuh bisa aja karena kejedot terus kamu jatuh, nah itu bahaya sekunder. Jadi bukan karena listriknya gitu. Nah, gitu. Nah, kalau B, ini sorry gambarnya buram. Aku udah coba cari gambar yang apa namanya, yang paling bagus dan nggak nemu. Dan ini yang memang gambar yang paling merepresentasikan klasifikasi tingkat sengatan listrik. Bentar. Sebelumnya soal B itu, jelaskan faktor penentu tingkat keseriusan cedera pada orang yang terkena sengatan listrik. Oke. Nah, faktor penentunya itu apa? Ya pasti miliampernya atau arusnya gitu. Bisa dilihat di sini, ini agak buram, tapi kalau di garis bawah ini kan anggap aja ini waktunya ini dalam milisecond. Nah, ini arus yang ngalir dalam miliampere. Kalau misal dia 0,1, 0,2 sampai 0,5 ini itu manusia nggak ngerasain apa-apa. Ini dalam konteks manusia ya. Kalau mulai masuk 0,5 ke berarti batasnya itu 200.
itu itu mulai kayak ada arus mengalir. Ibarat kata itu berarti kamu kayak ngerasa ada kayak setruman gitu. Nah, tetapi bedanya itu kalau di 200 ini, kalau makin lama itu dia makin masuk ke, jadi warna ini itu kalau kuning ini itu yang paling less dangerous, ini yang lebih dangerous dikit, ini yang paling bahaya. Kalau misal dia tegangan arus yang mengalir di tubuh itu dia nilainya 500 sampai 5000 miliampere atau enggak 5 ampere. Nah, kalau misal dia udah nyentuh dari 10-20. Kalau misal dia udah 10-20 ini, berarti dia udah masuk ke tahap sini. Itu tuh bisa ada kontraksi otot. Jadi ototnya itu tuh bisa nggak gerak. Makanya kalau kayak di film-film gitu, kalau orang kesetrum itu kan dia geter-geter kan badannya. Nah, itu yang termasuk aliran arus listriknya itu sebesar 10 sampai 20 miliampere. Jadi dia ada kontraksi otot, sarafnya itu tuh nerima itu yang terlalu besar. Saraf di tubuh kita itu kan bekerja karena ada aliran listrik juga kan. Cuma memang dalam nilai yang sangat kecil, pikometer gitu. Nah, kalau misal diterjang sama miliampere, mili, mili, milimeter lah ngomongnya, ya pastinya itu udah ada reaksi yang dikasih ke tubuh kita gitu. Apalagi kalau udah makin gede, sampai 100, 300 dan ke atasnya, itu menyebabkan ventricular fibrillation. Ini tuh apa? Gampangnya itu irama jantung itu tuh udah nggak berdetak dengan normal lagi. Jadi detaknya itu tuh udah nggak normal. Dan kalau misal lebih lanjut, udah kena sengatannya 5000 miliampere, udah gitu waktunya lama. Nah, itu udah bisa mati. Itu udah bisa ke kematian gitu. Itu sih klasifikasinya sih ini, tiga ini. 1 miliampere itu, kalau mau lebih lengkap lagi jelasin dari yang 0,1 sampai 0,5 ini untuk manusia itu nggak ada apa-apa gitu, aman gitu. Nah, mulai masuk satu, ada yang terasa, arus yang terasa ada yang mengalir. 10 sampai 20 itu ada kontraksi otot, jadinya itu udah nggak bisa melepaskan diri, baru sampai di atasnya itu bisa menyebabkan detak jantung yang tidak normal, terus baru bisa, kalau lebih tinggi lagi itu bisa menyebabkan kematian gitu. Nah, kalau yang C, perlindungan untuk alat kerja, paling gampang itu ya pasti pakai APD. Ini kan kita konteksnya itu ngebahas tentang si melindungi seorang pekerja dari bahaya listrik dengan terperinci. Berarti kalau berbagai upaya, aku nggak bisa bilang kalau apa ya ngomongnya, ya. Udah aku cari dari berbagai referensi, yang paling sering disebutin itu yang pastinya pakai APD dulu gitu. Nah, kalau tes pen ini biasanya itu dipakai itu buat teknisi-teknisi yang memang dia tuh mau memperbaiki arus sumber listriknya gitu. Jadi tes pen ini untuk apa? Tes pen ini untuk ngetes di suatu colokan stop kontak itu dia tuh ada aliran listrik apa enggak. Itu fungsinya tes pen. Nah, kalau yang buat melindungi pekerja, pastinya itu pakai APD gitu. APD-nya ada apa aja? Ada banyak. Satu, sarung tangan pastinya, yang karet gitu. Dan pelindung kulit untuk melindungi tangan dan lengan. Pas karet itu kenapa? Ya karet karena isolator gitu. Lengan isolasi karet lagi-lagi itu buat melindungi bagian lengan dan bahu, pakaian tahan api untuk melindungi tubuh kalau sewaktu-waktu terjadinya arc flash. Walaupun itu jangan sampai terjadi, tapi kalau misal amit-amit bakal terjadi, akan terjadi itu pakaiannya itu ya tahan api, yang bisa tahan dari arc flash itu. Hood, topi untuk melindungi dari arc flash. Kalau terus yang topi keras buat melindungin dari buat melindungin kepala gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi menabrak dan terkena benda itu yang bahaya sekundernya itu. Kayak kalau misal kamu ketimpa apa gitu ya dari atas terus kamu jatuh, nah itu bahaya sekunder gitu. Terus ada kacamata pengaman sama yang paling penting dari semua yang aku cari sumbernya itu, yang paling di highlight itu adalah safety shoes atau mengenakan alas kaki untuk melindungi kaki dan pekerja agar tidak langsung menyentuh tanah gitu. Ini sih APD yang dikenakan untuk
si teknisi listrik yang ingin kita lindungi itu. Begitu. Nah, kalau gitu ini sebenarnya selingan aja sih. Yang bahaya itu tuh sebenarnya itu arus atau tegangan dan kenapa makhluk hidup itu tuh bisa kesetrum. Nah, untuk itu aku bakal bentar ya. Gimana cara stop share? Oh ini. Nah, aku bakal share video YouTube ini buat hiburan sekaligus pengetahuan aja. Bentar ya. Oke, aku bakal share screen videonya. Ini dari jadi yang berbahaya itu tuh arus atau tegangan dulu. Bentar, share. Bentar, aku mute. Eh, oke. Ini bisa kelihatan nggak videonya? Coba aku play dikit ya. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ada, aman dong. Ada, oke. Ya, jadi awal ya. Hilang dong kalau micmu mati. Kenapa? Kalau micmu mati hilang sore. Kalau miku mati hilang suaranya. Oh, Coba di play. tapi berisik nggak miku? Enggak kan? Enggak kok. Enggak, oke. Oke, jadi cukup sampai situ aja kayaknya gitu. Nah, jadi tadi yang dijelasin oleh bapak-bapak agak gila ini itu yang bahaya itu tetap arus itu memang bahaya. Tetapi arus itu nggak bakal ada kalau nggak ada si voltage atau tegangan. Dan tadi bisa kalian lihat dengan apa namanya voltage sebesar tegangan 1 volt itu. Dan resistan di lidah itu kan tadi dikatanya 1000 ya, 1000 apa 10.000. Ya pokoknya segitu. Nah itu kalau
rumusnya arus itu kan eh, tegangan dibagi resistan. Resistan itu lidahnya tadi. Nah, berarti itu tuh masih kecil, masih 0,1 miliampere dan itu manusia ya. Tadi yang klasifikasinya itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah, sekarang aku pakai video lagi buat ngejelasin eh, kenapa manusia itu bisa kesetrum. Tapi sebentar. Oke, jadi aku bakal share ini videonya bentar. Nah, oke. Jadi di sini dia itu mau jelasin tentang resistansi di tubuh manusia. Jadi di bagian tubuh manusia itu, di setiap bagian tubuh manusia itu ada resistansi listriknya itu sendiri. Gitu. Nah, ini tuh contoh, salah satu contohnya. Jadi kalau di bagian kepala itu ear to ear, including sekira internal part berarti ini, itu kalau kalau kering itu 100 ohm, kalau basah itu kurang dari 100. Kalau hand to hand berarti tangan ini itu kalau dry skin itu 20 ribu ohm tuh 100 ribu ohm. Kilo ohm sih ini. 20 kilo ohm, 20 kilo ohm sampai 100 kilo ohm. Nah, kalau misal basah pasti menurun jadi 100 ribu. Nah, kalau hand to foot, kaki tangan ya ini. Dah gitu. Itu sih. Tiap tubuh itu punya bagian resistansi sendiri. Oke, ini dia jelasin tadi sih. Nah, ini 1 miliampere itu tingling sensation. Maksudnya kayak ada sengatan, kayak ada aliran di dalam tubuh. 15 miliampere muscular contraction, extreme pain. Ya ini tadi yang kontraksi otot. Jadi dia udah nggak bisa gerak. Nah, kalau misal 300 miliampere cardiac rhythm atau detak jantung itu mulai terganggu dan kalau 1 ampere itu bisa membakar organ internal dan menyebabkan kematian gitu. Nah, nah, jadi ini dia bakal jelasin tentang gimana, kenapa manusia bisa kesetrum gitu. Here I am considering a single phase system, and the person is standing on Earth. As we know, in single phase system, neutral is always connected to Earth. So when a person standing on Earth, his foot and neutral wire is at the same potential. So when he touches the wire, there will be a flow of current through his body, Earth, neutral, and phase wire. Nah, jadi kalau yang tadi aku bilang, makanya disarankan itu dalam APD itu tuh yang penting bangetnya itu tuh sepatu. Kenapa? Karena sepatu itu menghalangi kamu, kaki kamu, itu tuh menyentuh langsung dengan tanah yang merupakan adalah, apa ngomongnya ya? Dia tuh yang beda potensialnya tuh yang kecilnya. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi kan syarat dari kesetrum atau aliran listrik itu, jalur arus listrik itu tertutup. Ini benar tertutup. Karena kan tadi apa namanya jalur arusnya itu kan dari sini muter gitu ke bawah, terus ke tanah, terus muter lagi. Nah, itu tertutup satu. Dan kedua, itu ada beda potensial. Beda potensialnya itu apa? Jadi waktu aliran listrik ini masuk ke tubuh kamu, kamu menyentuh yang apa namanya? Yang salah satu dari kabelnya itu. Nah, kakimu itu kehubung ke
tanah yang beda ada potensialnya itu lebih kecil, makanya bisa kesetrum gitu. Now, we shall look at the equivalent circuit of this condition. Here, the person is replaced by his body resistance, and this value will come around 100 kiloohm. So, for a 230 volt single phase supply, total current would be 230 divided by 100 kiloohm, and that value is 2.3 milliampere, and this value of current is not that dangerous, and the person will feel kind of vibration when he touches. Now, we are considering another scenario where a person standing on earth with footwear. Under this situation, the footwear provides large value of resistance to the flow of current. So the person would be safe and will not feel any shock. Now, when we look at the equivalent circuit, there will be an additional resistance of 1 megaohm, which is offered by the footwear. So the current will be 230 volt divided by 1100 kiloohm, and that is only 0.2 milliampere, and this value is not dangerous for human body. Now, we will look at another situation where the person standing on rubber mat, which acts like an insulator. Here, the insulator, which provides large value of resistance and opposes the flow of current. So the person will not feel any electric shock. Now, when we look at the equivalent circuit, there will be an additional resistance of 1 megaohm, which is offered by the mat. So the current will be 230 volt divided by 1100 kiloohm, and that is only 0.2 milliampere, and this value is not dangerous for human body. Now we will see what happens when a person touches live neutral wire. Here the person is standing on earth barefoot. When he touches the neutral wire, since both his leg and hand are at the same potential, there won't be any flow of current, and this is safe situation. Nah, kalau ini kondisinya itu manusianya itu menyentuh bagian netral atau yang ini dan kakinya itu di bagian netral juga. Kan kalau sama-sama potensialnya sama, kan walaupun rangkaian ini tertutup, ya ini apa namanya? eh dia itu nggak ibarat kata itu nggak kesetrum gitu. Now we will look at one of the most dangerous situation where a person touches a phase wire with one hand and a neutral wire with the other hand. Since hand-to-hand resistance is very small, there will be a huge flow of current and the person will suffer severe injuries. Here the body resistance is only 20 kiloohm. So, for a 230 volt single phase supply, total current would be 230 divided by 20 kiloohm, and that value is 11 milliampere. This value is very dangerous, and the person feel extreme pain. Now, consider another situation where a person is hanging on a phase wire. Here it is very clear that there is no path for the current to flow, so the person will not feel any shock, and he is safe. Nah, ini yang syarat yang tadi yang satu lagi yaitu rangkai. Kalau mau ada aliran listrik itu jalurnya itu harus tertutup. Sedangkan di sini kan kebuka. Dia satu tangannya megang nih yang bagian face face di sini. Nah, tapi satunya lagi itu anggota tubuh lainnya itu nggak kehubung ke apa-apa. Jadi ya nggak ada aliran yang mengalir. Jadinya dia aman gitu. So the equivalent circuit is something look like this. The circulation where a person is hanging on phase wire with two hands. Consider a bird sitting on live phase wire. Nah, ini dia bakal jelasin kenapa burung itu bisa nggak kesetrum. Kalau walaupun dia bertengger di atas, ya anggap aja di kabel listriknya gitu. As you see here, since his legs are at the same potential, the bird will not feel shock and will be safe. Now when the bird touches both phase and neutral wire together, there will be huge flow of current, and the bird will die eventually. Nah, udah. Jadi kenapa burung itu kenapa bisa nggak kesetrum? Karena kakinya itu dia itu
Kedua, kan kakinya burung itu kan apa deketan ya. Jadi kalau misal dia nginggap di satu kabel listrik yang panjangnya sama itu nggak ada beda potensial di yang terjadi di burung itu. Makanya burung itu nggak kesetrum. Kecuali burung itu nggak sengaja satu kakinya nyentuh kabel, satu kakinya itu nyentuh kayak semacam tiang apa ya ngomongnya. Kalau di tiang-tiang listrik di dekat rumah itu yang berkabel itu kan dia ada tiang tingginya itu. Nah, kalau burungnya nggak sengaja satu kakinya nyentuh tiang yang kehubung langsung ke tanah, berarti kan itu potensialnya beda. Nah, itu burungnya bisa kesetrum dan instan mati. Gitu. Oke, bentar. Nah, jadi yang tadi ringkasnya itu yang bahaya itu harus satu tegangan, harus tetap berbahaya, tetapi harus nggak bakal ada kalau nggak ada tegangan. Gitu. Dan kenapa makhluk itu bisa kesetrum ya tadi itu karena ada rangkaian tertutup dan adanya beda potensial di dua titik. Nah, ini kan soal di 1D ini tuh gini. Jadi burungnya ya nggak kesetrum karena kan dia berdiri di bagian kalau ngomong ini bagian positif lah. Ini di sini bagian positif potensialnya itu. Nah, manusianya kenapa bisa kesetrum? Kan kakinya ini kan kehubung ke yang potensialnya berbeda dengan apa yang dia sentuh di sini. Jadi dia tangannya nyentuh bagian yang positif, kakinya itu kehubung ke yang negatif. Kalau dari gambar ini ya, jadinya karena ada beda potensial, manusianya itu kesetrum. Gitu. Itu sih, kalau dari soal yang dikasih ya. Dan kalau dari PPT yang dikasih itu, dia ada banyak tuh, banyak jenisnya. Nah, dari yang kiri dulu, kalau yang kiri ini tuh burungnya nggak kesetrum pasti karena burungnya diem di sini doang. Nah, manusianya juga nggak kesetrum karena kan kakinya itu kan eh dia tuh ke bagiannya ke tanah, tangannya di bagian eh sorry, tanahnya itu kan di bagian negatif, tangannya itu juga megang bagian negatif, nggak ada beda potensial, jadi aman, nggak kesetrum. Nah, kalau yang ini burungnya ini selalu aman, burungnya aman. Nah, manusianya ini kan em, pentanahan ini kan nggak kehubung ke mana-mana ya. Jadi bisa dibilang ini tuh rangkaian terbuka. Jadi dia nggak bakal kesetrum gitu. Nah, kalau misal pentanahannya di sini, pentanahan tidak sengaja. Jadi si apa ngomongnya ya? Potensial kecilnya itu anggap aja dia di bagian sini. Kan burungnya tetap nggak kesetrum. Manusianya megang bagian yang positif, pentanahannya juga di positif. Berarti kan dia nggak ada beda potensial lagi-lagi. Berarti aman. Nah, kalau yang ini, yang bagian atas ini burungnya tetap, manusianya itu kesetrum. Ya karena tangan yang megang bagian positif, pentanahannya itu di bagian negatif. Pentananya bagian bawah, ya kesetrum. Karena kan beda potensial. Nah, yang ini skenario unik di mana kaki mereka kehubung gitu ya. Jalur arus. Manusia yang ini, dia tuh sebagai yang positif, manusia ini jadi negatif. Jadi karena mereka kehubung kan mereka ada beda potensial, maka mereka itu bisa saling kesetrum gitu. Ini sih kalau yang bagian nomor 1D. Jadi syaratnya itu memang harus tertutup dulu, baru dilihat di dua titik itu ada beda potensial atau enggak gitu. Nah, ini udah masuk nomor 2. Sebelumnya ada yang masih bingung nggak dengan teori-teori ini? Boleh langsung open mic aja. Jadi yang poin-poin pentingnya itu, kalau di 1A ini, bahayanya itu ada primer sama sekunder. Kalau misal ditanyain bahaya yang kamu ketahui, kalau aku jawab aja kayak shock, kesetrum, arc flash, sama arc blast gitu. Kalau misal ditanya, kalau mau kasih penjelasan dikit, ya
bukan ilmu ngarang sih, tapi penjelasannya itu tuh nggak yang rumit banget gitu. Kalau kesetrum ini ada aliran listrik yang masuk ke tubuh gitu melewati tubuh. Arc flash ini tuh kayak eh api, percikan api gitu, busur api dari tempat apa namanya tempat listriknya ini. Nah, arc blast itu efek setelah arc flash, yaitu bakal ada tekanan yang sangat tinggi sehingga dapat mendorong manusia kalau berada di dekat si arc flash itu tadi. Nah, kalau bahaya sekunder itu yang nggak langsung dari listrik, misal kayak tadi kejatuhan barang, kepentok, kesandung, nah gitu-gitu. Nah, terus yang B, klasifikasi inti poin pentingnya itu tuh diklasifikasikan berdasarkan miliampere dan waktunya pastinya. Tapi kalau misal mau ngambil sama rata, misal di sini 1 detik. Nah, misal kalau di sini 1 detik, berarti kan dia di 1000 milisecond. Nah, ini batas yang ini, gitu. Nah, lagi-lagi berdasarkan berapa besar arus yang mengalir ke tubuh, itu. Nah, kalau yang C, APD itu udah pasti. APD-nya tuh sarung tangan karet, tangan isolasi karet, baju tahan api, hood buat ngelindungin kepala, topi keras, kacamata pengaman, sama safety shoes. Dan ini yang paling penting, mengenakan alas kaki biar kaki kita itu nggak terhubung langsung dengan tanah yang bisa dikatakan dia tuh yang kayak beda potensialnya yang kecilnya gitu, biar nggak kehubung langsung gitu. Nah, ini yang tadi kesetrumnya itu. Dan udah, itu nomor 1. Kalau aman, langsung aja lanjut ke nomor 2. Dan yang nomor 2 yang menjelasin tuh si Habibah. Halo, Bibah? Belum, bentar. Tes, tes. Oh, tadi masih mute ya? Sorry, sorry. Suara aku yang ini kedengaran kan? Aman, aman. Oke. Jadi, kita lanjut ya di yang kedua. Yang kedua ini banyak kan hitung-hitungan, tapi hitung-hitungan TTL tuh gak, gak seribet itu ya. Yang kita ke A dulu ya. Yang A itu bagaimana listrik dibangkitkan dan disalurkan sampai ke konsumen serta sebutkan bagian atau peralatan beserta fungsinya. Mungkin bisa next slide. BTW nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ini ya, apa tanya langsung aja. Oke. Nah, eh, gimana listrik ini tidak dibangkitkan sampai di konsumen itu bisa dibagi jadi 3 tahapan dari dibangkitkan, terus ditransmisi dan didistribusikan. Yang bagian dibangkitkan itu peralatan atau fungsinya itu dia di pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik sendiri kan ada yang renewable source sama eh, yang solar dan sebagainya itu. Kalau yang renewable source sendiri itu ada yang depends dari lingkungannya, kayak angin atau eh, panas matahari yang kecepatan anginnya nggak konstan atau panas mataharinya nggak seintens konstan gitu. Terus kalau yang dia bisa untuk digunakan sehari-hari atau bisa konstan terus itu contohnya air. Karena air biasanya kan dibuat di bendungan dan konstannya tuh digerakkan oleh manusia gitu bisa dibuat. Terus habis dibangkitkan, kemudian ditransmisi menggunakan transmitter. Nah, di transmitter ini juga ada transformator bagian step up sama step down untuk mengatur tingkat tegangan dari listrik itu sendiri. Nah, setelah ditransmisi ini kemudian didistribusikan ke konsumen. Konsumennya sendiri itu ada ya. Oke, konsumennya sendiri tuh ada 3 tingkatan ya yang dibahas kalau nggak salah sama Bu Afrin tuh.
bagian rumah tangga, sosial, sama industri. Dan itu setiap konsumennya sendiri itu bakal ada peaknya atau kayak penggunaan listrik yang paling banyaknya itu di mana. Aku nggak tulis di sini soalnya itu udah ada di PPT-nya Bu Afrin ya mungkin. Tapi untuk remind lagi, buat yang rumah tangga itu kebanyakan akan di peaknya bakal di malam hari. Kemudian kalau industri itu dia bakal 24 jam, sedangkan buat apa namanya perkantoran, wilayah perkantoran itu sekitar pagi hari, pagi sampai siang menjelang sore gitu. Dan di peak itu eh, kita nggak bisa kayak jadi tegangan atau arus itu dialirkan harus bisa memenuhi kebutuhan itu kan. Tapi ada peak di mana itu tuh nggak apa namanya akan naik kebutuhannya atau dia akan turun. Maka dari itu kita juga perlu nyari arus rata-rata yang dibutuhkan gitu. Dan itu bisa dihitung menggunakan rumus mungkin next slide ya. Oke, di next slide ini ada contoh soal hitung-hitungan. Kayaknya di total hitung-hitungannya itu cuma dua ya, bagian ini sama yang persamaan nanti. Cuman kita lihat dulu yang ini sebuah industri terhubung dengan tegangan 220 volt melakukan pengukuran terhadap beban motor AC dengan wattmeter dan varmeter. Nilai yang terbaca adalah 3.300 watt dan 1.760 var. Nah, yang 3.300 watt ini kan daya ya. Kita bisa bilang nih diketahui P-nya segitu dan Q-nya segitu. Terus hitunglah yang pertama daya apparent. Kita sebenarnya ini langsung bisa digunakan pakai segitiga daya karena kebanyakan rumusnya emang dari segitiga daya. Segitiga daya bisa dilihat di sebelah sini yang kuning itu. Jadi si S ini bisa kita cari pakai akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat sesuai dengan posisinya di segitiga daya. Yang mana Q itu merupakan uh, akumulasi dari S sama P-nya sendiri. Terus kita cari S-nya sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Oh ya, ini nanti kalau bisa ditulisnya menggunakan satuan. Satuannya itu kalau buat S adalah VA, terus kalau P-nya itu watt, Q-nya itu var. Kemudian ke sudut fase dan faktor daya motor AC. Faktor daya itu bisa kita kalau di Bu Afrin nyebutnya cosp ya. Cosp-nya itu bisa dicari karena kita tadi udah tahu segitiga dayanya, berarti kita nyari si cosp. Cosp-nya itu eh, karena ini udah ada catatannya ya, kan cos itu samping dibagi miring, kalau sin itu depan dibagi miring, tan itu samping dibagi depan dibagi samping. Kita mau nyari cos pi-nya berarti itu samping dibagi miring. Sampingnya itu berarti 3.300-nya itu P-nya dibagi S. Atau kalau di rumusnya itu cos P sama dengan P dibagi S. Begitu. Ini kita dapat 0,882 atau mungkin bisa kalau dibuat satu angka belakang koma itu berarti 0,9 lah ya. Terus habis itu sudut fasenya itu si pi-nya atau tetanya di sini bisa pakai cos min 1 dari si faktor dayanya. Aku kurang tahu, belum ada info kali apa namanya, apakah akan ada apa namanya boleh pakai kalkulator, tapi kayaknya boleh. Tapi kalau dari Bu Afrinya sendiri kemarin itu sebenarnya Bu Afrin nggak minta yang kayak eh, bilangan eksaknya. Jadi mungkin kalau cuma kita nggak boleh bawa kalkulator, untuk sudut aslinya bisa ditulis cos pangkat min 1 dari cos pi juga nggak apa-apa. Harusnya. Terus yang ketiga, jika pihak penyedia daya memiliki aturan bahwa faktor daya beban adalah 0,9, apakah diperlukan perbaikan faktor daya pada industri ini? Nah, tadi kan kita udah nyari cost P ya. Cost P-nya itu kan faktor dayanya dia. Faktor daya ini juga mempengaruhi ke jenis beban.
Kalau seumpama cos P-nya dia itu sama dengan 1, berarti var-nya atau key-nya itu nggak ada, itu kita sebutnya dia bebannya jenisnya resistif murni. Terus kalau seumpama cos P-nya itu tidak sama dengan 1, berarti bebannya itu kombinasi gitu. Terus karena dia di sini aturannya cos P-nya itu 0,9, apakah diperlukan faktor daya pada industri ini? Sebenarnya tadi kan kita dapatnya nggak eksak 0,9 ya. Kita kan dapatnya 0,882. Tapi kalau dibulatin kan bisa 0,9. Jadi aku juga masih bingung apakah bisa dengan cara pembulatan, maksudnya apakah dibulatin jadi 0,9. Tapi eh, kalau dari perkiraan harusnya dia faktor dayanya itu bisa sama dengan 0,9. Jadi tidak perlu ada perbaikan faktor daya pada industri ini. Tapi kalau semua kalian masih ada kayak mungkin pengen banget eksak 0,9, itu juga bisa dihitung pakai rumus yang sama. Jadi cos P-nya tuh sama dengan P per S. Perbaikan faktor dayanya ini karena dia yang diketahui adalah P-nya, jadi yang berubah nanti adalah si daya aperennya. Jadi kita bisa tahu dari cos P-nya, jadi cos P-nya sama dengan 0,9, 0,9 itu sebenarnya 3.300 per S-nya berapa. Tapi harusnya kalau dari data yang didapat kan kita 0,882 itu bisa tergolong 0,9 gitu. Jadi kalau di sini aku jawabnya tidak perlu ada perbaikan faktor daya pada industri ini. Gitu. Terus kalau yang nomor 4 itu segitiga daya. Segitiga dayanya seperti yang udah aku bilang sebelumnya itu ini. SP sama akumulasinya itu Q. Nah, sebenarnya rumus-rumusnya ini semuanya kayak datang comes up dari si segitiga daya ini. Kalau seumpama dia resistifnya itu yang resistif murni, tadi kan berarti nggak ada sudut antara S sama P-nya kan. Berarti dia Q-nya tuh 0. Karena S sama P-nya itu bisa dibilang berimpit gitu. Karena dia nggak menciptakan sudut gitu kan. Terus kalau seumpama ini posisinya nggak bisa berubah ya guys. Maksudnya kayak P-nya sama Q-nya itu nggak bisa ditukar atau nggak bisa ditukar sama Q. Jadi harus eksak begini posisinya. Terus buat si cos P-nya itu P-nya dari sudut antara S sama P itu. Dan itu kita bisa nyari cos-nya pakai yang depan samping dibagi miring. Sampingnya kan dari P dibagi sisi miringnya itu S gitu. Terus mungkin bisa next slide. Nah, ini soal yang C. Sebuah listrik satu fase memiliki persamaan berikut. Ini VT-nya persamaannya 220 sin 100 pi-t, terus habis itu IT-nya tuh 10 sin 100 pi-t min 30 derajat. Yang pertama dia suruh menentukan nilai maksimum masing-masing dari tegangan dan arus. Terus yang kedua dia suruh mencari nilai efektif dari tegangan dan arus. Atau biasanya kita nyarinya rumusnya di sini tuh kayak VRMS atau IRMS ya. Terus kalau yang nilai maksimum itu biasanya kita VP atau V peak-nya, terus IP atau I peak-nya, I puncaknya gitu. Terus yang ketiga disuruh nyari frekuensi dan periode tegangan dan arusnya. Terus habis itu yang keempat ada faktor daya atau cos P-nya juga dan gambar fasor antar tegangan dan arus. Nanti buat fasor kayak kita bakal bahas lebih lanjut besok mungkin ya atau nanti kalau bisa. Yang kelima, gambarkan gelombang tersebut. Gelombang maksudnya gelombang antara gelombang bersamaan dari si tegangan dan persamaan arusnya. Maka jadiin satu, maka angka yang relevan. Atau kita bisa nambahin di sini angka-angka yang relevannya itu nilai peak-nya. Terus habis itu juga ada sudut-sudut yang bisa kita cari nilainya. Mungkin bisa next. Nah, ini yang pertama, tadi kita kan akan mencari peak ya. T peak sama I peak-nya. Kita balik lagi ke persamaan yang persamaan umumnya. Persamaan umumnya kan di situ VT sama dengan V max sin 2 pi FT. Gitu.
Terus kita punya persamaannya tuh VT sama dengan 220 sin 100 PT. Dan kita juga punya persamaan umum dari IT itu Imax sin 2 PFT min theta. Sedangkan kita punya IT-nya itu 10 sin 100 PT min 30 derajat. Nah, di sini kita bisa disamain dari persamaan umumnya. Sehingga kita bisa dapat si Vmax-nya ini tuh 220 volt, sedangkan si Imax-nya 10 ampere. Terus lanjut yang kedua ini tuh VRMS sama IRMS-nya pakai rumus dari Vpeak karena kita tadi udah dapat Vmax-nya. Vmax-nya ini tuh kita bisa juga sebutnya Vpeak atau V puncak ya guys ya. Jadi itu kayak tegangan maksimum atau kalau di persamaan gelombang ya itu tuh puncak dari gelombang yang didapat dari persamaan itu. Dan di sini kita bisa bisa nyari VRMS-nya pakai VP itu dibagi akar 2. Nah, itu bisa 220 dibagi akar 2 sama dengan 110 akar 2. Sebenarnya nggak apa-apa kalau langsung 110 akar 2. Ini kan hasil apa namanya dirasionalkan ya. Kalau kalian mau 220 akar 2 atau mau bilangan eksak banget kayak 110 beneran dikali akar 2 ntar hasilnya sekian, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau dari contoh-contoh soalnya tuh kebanyakan jawabnya tuh kayak 110 akar 2 itu. Jadi cuma dirasionalin aja. Terus kalau buat IRMS-nya atau I efektif, IRMS atau VRMS itu kita bisa nyebutnya juga tegangan atau arus efektif ya. Itu IP dibagi akar 2. Sebenarnya rumusnya sama ya, kayak V atau I dari peak-nya dibagi akar 2. Jadi kalau mau nyari apa namanya, tapi ini bisa juga kita kalau umpama diketahuinya nilai efektifnya. Jadi kayak nilai tegangan atau nilai arus efektifnya yang diketahui, terus kita disuruh cari nilai tegangan atau nilai arus puncak atau maksimalnya. Nah, kita bisa juga pakai rumus ini, jadinya nilai efektifnya ini dikali akar 2. Gitu. Terus ini ketemu I efektifnya itu 10 akar 2 atau 10 dibagi akar 2 atau kita rasionalin jadi 5 akar 2 ampere. Gitu. Terus lanjut ke nomor 3 itu mencari frekuensi dan periode. Pertama kita nyari frekuensinya dulu karena yang dari persamaan umum itu kan pakai frekuensi ya 2pi ft. Nah, di situ kan kita udah dapat 2pi ft itu sama dengan 100 pt. Jadinya kita bisa tahu kalau di situ frekuensinya itu sama dengan 50 Hz. Terus karena kita udah tahu frekuensi, terus kita bisa mencari periode. Periodenya itu 1 per frekuensi atau 1 per 50 sama dengan 0,02 second. Ya, lupa satunya second. Habis itu, nomor 4 kita disuruh mencari faktor daya atau Kospi. Kan kita juga mencarinya ini dari persamaan umum lagi. Jadi kayak beneran yang diinget tuh sebenarnya beneran persamaan umumnya ya guys ya. Persamaan umum dari masing-masing V sama I-nya. Karena kita bisa nyari tetanya itu dari persamaan si I-nya. Kan kita punya persamaan umumnya tuh 10 Imax sin 2 PFT min theta. Terus kita punya tetanya itu 30 jadinya. Karena persamaan yang kita dapat di sini itu sama dengan 10 sin 100 PT min 30. Terus kita dapat tetanya 30 jadinya faktor daya atau cos pi-nya itu cos dari 30 atau setengah akar 3. Habis itu disuruh juga nyari menggambarkan si V sama I-nya gambarin fasor antara tegangan dan arusnya. Nah, fasor ini sebenarnya adalah apa ya, nilai kalau bisa dibilang itu nilai kompleks gitu. Nilai kompleks dari persamaan masing-masing tegangan dan arus. Cara bikin fasornya sebenarnya
dari persamaannya ya guys. Persamaannya itu kan V VT sama dengan Vmax sin 2 pi FT gitu kan. Nah, itu sebenarnya adalah VT sama dengan Vmax sin bisa kita bilang omega omega T min theta gitu. Nah, untuk VT yang kita punya ini, theta-nya kan berarti nol ya. Karena di sini nggak ada minus atau plus eh theta atau minus atau plus sudut lain. Jadi kita bisa bilang di sini tetanya untuk V itu sama dengan nol. Sehingga kita bisa, oh ini bisa dicoret-coret kayak ya, kira-kira. Bisa sih dicoret-coret. Gimana? Wait, aku lupa nambahin yang apa namanya, annotate ya. Nah, iya, annotate. Jadi ini tuh untuk fasor, eh, gambarannya itu umpama kan kita punya Vmax-nya itu 220 ya. Jadi 220 dengan sudut nol. Jadinya kayak fasor itu kayak apa ya, vektornya gitu. Kita bisa tulisin di sini, kita bikin sumbu dulu, terus habis itu kita tulisin untuk fasor dari V-nya itu sepanjang 220 dengan sudut nol. Terus habis itu juga, nah, thank you. Nah, gitu. Terus itu kan nol, berarti dia nggak membentuk sudut kan antara sumbu Y-nya sama sumbu X-nya gitu. Jadi kita bisa bilang kalau itu tuh sudutnya nol. Terus habis itu sama si fasor dari persamaan I-nya. Itu adalah karena di situ kita punya 10 sin 100 pi T min 30. Berarti kan di situ beda sudutnya tuh min 30. Jadinya kita bisa bikin sudutnya itu min 30, terus habis itu panjangnya tuh 10. Di sini yang perlu diperhatiin menurutku itu di bagian plus minusnya, karena beda sudut atau beda sudutnya itu tuh kalau plus dia nanti bakal berlawanan arah sama jarum jam, sedangkan kalau minus dia bakal searah sama jarum jam. Kan kalau di sini beda beda sudutnya antara V sama I itu kan minus 30 ya. Berarti dia searah sama jarum jam. Jadi dia ke bawah mengikuti arah jarum jam gitu. Terus yang bisa kita simpulin lagi dari fasor ini, yang bisa kita jelasin lagi adalah kan di situ panjangnya V itu 220 sedangkan panjangnya itu 10 ya. Nah, kita bisa bilang kalau V itu leading terhadap I karena dia lebih panjang. Jadi lebih duluan, lebih besar, lebih leading terhadap si I dengan beda fase 30 derajat. Tapi kalau dibuat kata-kata itu nggak perlu kayak beda fase minus 30. Cuman kalau seumpama untuk perhitungannya, untuk buat diagram fasernya juga, kita harus telitinya di situ. Untuk beda fase minus atau plus. Buat nyari apakah dia harus searah sama atau berlawanan arah dari jarum jam. Terus karena V leading terhadap I, maka kalau kita balik, I-nya itu lagging terhadap V dengan beda fase 30 derajat. Oke, apakah aman sejauh ini? Oke, semoga aman ya guys ya. Kalau ada yang dibingungin, uh, bisa langsung tanya aja. Oke, terus nextnya ini ke anak soal terakhir. Yang kelima itu gambarin gelombangnya
buat yang tegangan dan arus dalam satu satu blok, terus juga dengan angka eksak. Nah, di sini aku coba pakai Desmos. Terus karena tadi kita bilangnya kan, terus yang, oh iya, sorry, lupa kasih keterangan, yang biru itu yang I-nya ya guys, terus yang merah tuh yang V-nya. Karena tadi I-nya tuh lagging terhadap V, jadinya dia tuh kalau di sini bisa dilihat agak lebih mundur, ya, agak lebih mundur daripada V, dengan beda fase 30 derajat. Nah, di sini karena tadi kita soal tuh mintanya, ya, oke. Karena tadi soal mintanya pakai angka eksak, eh, sebenarnya kalau pakai angka eksak jadinya tuh kita tinggal masukin peak-nya. Peak-nya itu nanti buat yang, oh iya, peak-nya berarti nanti beda ya. Kalau buat yang merah tuh kita bisa taruh peak-nya 720, terus habis itu yang biru tuh peak-nya 10. Jadi ketinggiannya harusnya beda. Terus habis itu, tapi ini udah bisa visualisasi buat yang beda fasenya ya guys. Jadi kayak di sini bisa kelihatan kalau si I-nya tuh lagging terhadap P dengan beda fase 30 derajat. Eh, Kayak gambaran umum apa namanya gelombangnya tuh gini. Jadi kalau mama besok UTS ada disuruh gambar gelombangnya, gambar aja dua gelombang dari persamaan itu, kita bisa lihatnya tuh awalnya dari sin atau cosnya. Kan eh, ingat aja kalau buat persamaan sin itu dia gelombangnya tuh gimana, terus habis itu persamaan cos tuh gelombangnya gimana. Kan kalau persamaan sin dia dari sin 0 sama dengan 0 kan. Terus habis itu satu satu periodenya itu sampai di 2 pi. Terus habis itu sampai di pi. Terus habis itu yang buat cos kan berarti dia cos 0 sama dengan 1 gitu. Tapi nanti peaknya berarti bukan 1, tapi peaknya tuh sesuai Vmax atau Imax masing-masing yang didapat di persamaan. Tuh. Nah, terus mungkin bisa next slide. Habis itu, ini tuh rumus-rumus yang mungkin karena di beberapa contoh soal tuh juga ada yang disediain tuh bukan persamaannya ya, tapi yang disediain tuh gambar gelombangnya dan kita disuruh nyari persamaan dari gambar gelombang itu. Hmm, Caranya yang pertama itu, aduh, yang pertama itu kita kalau dari gambar gelombang itu kan bisa langsung diketahui apa namanya Vmax atau Imax masing-masing kan. Kayak bisa langsung diketahui peaknya. Peaknya itu yang paling tinggi puncaknya dari si masing-masing bersamaan. Setelah kita cari tahu si peaknya ini, oh ya ini tuh VPP itu V peak to peak gitu ya. Jadi dari peak ke peak yang lain itu dua kali V peak. Terus habis kita udah tahu V peak-nya atau I peak-nya mungkin ya karena kebanyakan tuh dikasihnya gambar gelombang dari dua persamaan, dari persamaan V sama dari persamaan I. Terus habis itu kita bisa nyari eh, VAR ya. Itu pakai 2 VP per pi. Tapi ya, kayaknya kalau dari soal kebanyakan mintanya ini langsung kali ya. Apa namanya? V efektif atau I efektifnya. Atau biasanya VRMS atau IRMS-nya. Yaitu PP per 2, per akar 2. Atau IP per akar 2. Ini tuh 0,707 tuh akar 2-nya ya. 1 per akar 2. Tapi kalau seumpama kalian apa namanya maunya tinggal di VP per akar 2 terus dirasionalin, itu juga bisa banget. Terus habis itu bisa kita udah tahu VRMS, CRMS-nya, terus dari situ kita bisa buat persamaan. Kalau kita bisa nyari frekuensinya dulu. Frekuensinya kan berarti berapa gelombang dalam 1 detik gitu kan. Atau kita bisa nyari dari periode juga. Kayak berapa waktunya berapa buat satu gelombang. Terus nanti di 1 per periode sama dengan frekuensi. Terus bisa dimasukin ke persamaan umum yang udah kita punya yaitu VT sama dengan Vmax sin 2 PFT. Atau IT-nya tuh Imax
sin 2 pi min theta. Nah, tetanya ini atau beda sudutnya ini juga bisa kita lihat di apa namanya persamaan gelombangnya. Di gambar gelombang yang pertama kita dikasih gambar gelombang em, dia dikasih gambar gelombang gitu dan kita bisa nyarinya tuh dari beda fasenya itu dari nol apa namanya kita lihatnya dari nol. Umpama kita lihat di gambar kita tadi ya. Ini bisa next slide yang gambar gelombang kita tadi. Nah, di sini kan eh, kita lihat tuh dari apa namanya si yang merah, garis merah itu kan nol ya. Nah, tapi itu tuh di ujung gitu. Terus kita bisa nyari ujung lainnya, itu ujung ke depannya itu berapa. Ya, itu biasanya beda fasenya tuh beda fase, beda sudutnya bisa kita lihat di situ, di yang birunya. Kayak yang birunya yang mau ke dua itu. Ini aku pakainya Desmos, jadinya dia kayak nggak apa namanya, Y-nya itu bukan sudut, tapi ruang gajah kita nanti dikasihnya yang sudut ya guys ya. Jadi bisa kelihatan gitu, beda sudutnya tuh berapa. Kalau seumpama si merahnya itu di nol, gelombang dengan titik yang sama itu tuh di sudut mana? Kalau di persamaan yang satu. Terus tuh dimasukin aja ke VT sama IT. Terus habis itu nanti udah ketemu persamaannya. Terus biasanya tuh juga nyari apa namanya V pada T berapa gitu. Karena kita udah punya persamaannya, tinggal dimasukin aja T-nya. Terus bisa tahu deh V-nya berapa. Kayak gitu. Nanti kayaknya bakal aku tambah juga yang buat contoh soal yang diketahui gambarnya kali ya. Biar ke PPT, biar ada gambarannya. Kalau dari soal sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang kurang jelas dari penjelasan ini? Mau tanya dong buat faktor daya yang ini. Itu kan I-nya lagging min 30 derajat kan. Kalau terus dianya mendahului, faktor dayanya apa jadi negatif apa bagus? Oke, tadi kan faktor, sorry, gimana tadi? Kan I-nya tadi lagging terhadap V-nya dengan beda sudut 30 derajat. Iya, ini kan min 30 derajat. Kalau plus 30 Ya, derajat ada bedanya nggak faktor daya? nah kalau itu tuh tergantung sama si faktor daya kan. Sedangkan faktor daya itu pakainya kan cos. Kalau kita lihat dari rumusnya lagi kan cos alfa tuh sama dengan cos minus alfa gitu kan. Jadinya kalau dari nilainya dia tuh nggak berubah, tapi mungkin kalau dari persamaannya itu dia bakal berubahnya tuh ke depan atau agak minus. Kalau minus dia tuh kalau minus dia tuh berarti persama apa gelombangnya itu ke belakangnya dia. Kalau plus tuh ke depannya dia. Kebayang nggak ya? Ya, kebayang. Terima kasih. Ya, thank you. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa mungkin kita mau coba buat belajar yang fasor kali ya? Tapi cuma apa namanya secara singkatnya aja mungkin. Gimana Daw? Apa? Gimana gimana? Kayak cara nulisin fasornya yang 220 sudut nol terus 10 sudut Hmm. 30 kayak gitu. Kayak bisa pakai whiteboard ya sih? Sebenarnya kalau fasor ini tuh dari contoh soal itu, yang rumit itu tuh sebenarnya yang tahun 2019-2020.
belum dikerjain semua. Nanti pembahasannya itu atau nanti apa namanya hasil pengerjaannya itu bakal kita kirim ke grup TTL aja. Itu yang tahun 1920. Tapi kalau misal lebih mendalam lagi tentang Fasor, jadi kalau yang dari aku cari itu juga, Fasor itu kayak kata Habibah itu tuh vektor. Jadi kalau dalam Inggrisnya itu tuh namanya phase vector. Memang ada kata vektor ya, makanya disingkat Vesor. Saya Vesor tuh singkatan aja gitu. Kalau mau lebih jelasnya tentang Fasor, soalnya di slide-nya itu kan ada yang bilangan kompleks sama bilangan polar. Nah, itu tuh mereka tuh bisa dicari, cuman soal entah bakal keluar atau enggak gitu. Bilangan kompleks atau bilangan polar itu. Tapi kalau misal dari soal ini, kita tuh memang identifikasi aja gitu. Yang kayak nomor yang ini. Nah, gitu. Nah, oh ya nanti yang gambarnya ini bakal kita kasih yang aslinya. Ini kan cuman sebagai contohnya aja. Nanti yang aslinya itu kayak misal karena kan peaknya V ini kan pasti jauh lebih tinggi, 220. Berarti setidaknya itu kalau misal V itu dia bakal lebih naik. Maksudnya dia lebih tinggi peak atasnya gitu. Dan kalau yang I-nya itu bakal dia lebih pendek pasti. Karena kan I max-nya tadi di sini 10. Mana? Nah ini. Gitu. Nanti kita kasih gambar yang benar ya. Ini sebagai contohnya aja. Gitu. Kalau dari soal ini sih pembahasannya udah ini. Ada yang mau nanya? Atau Ere mau nanya Ere? Nggak ada? Oke. Kalau dari soal yang tahun 2022-2023 ini sih udah. Ya udah kelar gitu. Nanti slide-nya bakal aku share kok. Santai. Dan hasil pembahasan-pembahasan yang lainnya itu bakal kita share gitu. Sama mungkin yang ini sih tadi ya, yang B ini kan kita kan dapat sudut fase. Iya benar, sudut fase sama faktor dayanya. Faktor dayanya 0,882 dengan sudut fase itu berarti 28,07 derajat. Kalau misal yang anakan nomor 3 ini, kalau misal faktor daya bebannya 0,9, apakah diperlukan perbaikan faktor daya pada industri ini? eh kalau misal kalau kita nggak buletin, kan ini ada beda nilainya nih. Nanti kita bisa cari eh apa namanya? Hmm, karena ini nilai faktor daya itu berbeda, berarti kan sudut fasenya juga berbeda dan nilainya dari apa nih? CQ berarti CQ itu berbeda juga. Kalau misal ditanya perlu perbaikan faktor daya, kalau misal kita nggak buletin ya perlu gitu. Kalau misal kita buletin, tapi feeling aku sih kayaknya jangan deh, karena ini beda nilainya itu. Nggak tahu kita ambil angka berapa angka belakang koma juga. Kalau misal dua mungkin bisa ya, dua angka belakang koma. Mungkin buletin bisa atau enggak perlu perbaikan sedikit aja gitu. Kalau yang B. Tuh. Udah, boleh-boleh Neo. Oke,
Jadi kan kalau misal dia makin apa namanya, makin tinggi nilainya faktor daya, berarti kan dia semakin menuju ke keidealan dalam kelistrikan ya toh. Berarti kan kalau misal 0,9 sudutnya itu kan makin kecil, makin segitiga ini gitu, dia nurun. Aku kemarin hitung kalau misal 0,9 itu dia di angka 20 berapa kemarin? 24 apa 25 derajat. Jadi dia tuh makin tajam gitu. Sudutnya makin tajam. Nah, kalau misal kita andaikan dapat faktor daya yang kita hitung, misal 0,9192, jika pihak penyedia daya memiliki aturan bahwa faktor daya beban adalah 0,9, apakah diperlukan perbaikan? Ya, Kak, menurut aku enggak. Karena kan kita hasil dari yang kita dapetin itu malah jauh lebih bagus dari aturan yang apa aturan dari industri itu. Jadi kalau misal sesuai logika ya, apa yang kita hitung itu kemungkinan besar itu bakal lebih kecil faktor dayanya daripada yang dikasih di kasus ini sih. Kalau misal seandainya dapat hitungannya jauh lebih bagus daripada 0,9 ini, berarti ya dia semakin menuju keidealan dari si kelistrikan ini gitu. Gitu sih, Neo. Izin nambahin juga kalau umpama kan dia lebih gede gitu ya. Umpama kita dia maunya 0,9 jadi 0,91 berarti kan tuh lebih mendekati ke satu gitu kan. Nilai cos pi satu itu kan sama dengan dia berarti menunjukkan kalau seumpama jenis bebannya itu jadi resistif murni gitu. Nah, mungkin itu juga berkaitan sama si soal yang kayak industrinya tuh minta 0,9 yang mana itu berkaitan sama si jenis beban yang digunakan itu berarti dia maunya tuh resistif murni apakah resistif ataukah resistif atau beban kombinasi. Tapi emang kalau semua baik lagi yang udah disampaikan Dau tadi, kalau dia berarti lebih mendekati satu, berarti kan emang lebih mendekati keidealan. Gimana? Ada ya? Bentar. Ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Fasor ini agak unik sih ya. Soalnya bahkan di slide bapaknya itu tiba-tiba udah plak ketiplak rumus gitu ya. Nggak ada kayak penjelasan. Apalagi yang pas bagian, yaitu tadi yang bilangan kompleks, polar, Euler, itu ya plak ketiplak tiba-tiba gitu ya. Cuman kan karena kita bukan electrical engineering, mungkin nggak sampai sedalam itu menurutku ya. Tidaknya kita tahu tentang apa ini yang kita dikasih ini. Ini jam 9.22. Masih ada sekitar 40 menit kurang. Masih ada 40 menit banget nih. Mhm. Hmm, oke, coba ya, bentar. Nah, ini yang aku bilang itu soal buat, eh, sorry, itu tahun 1920 gitu. Nah, kalau misal ini, ini bakal ku kasih aja nanti apa hasil jawabannya yang ini.
Ini kan sebenarnya PP ini itu tadi APD. APD itu kan tadi yang udah aku kasih tahu topi, apa ya, kacamata, ada masker juga bisa. Tapi kalau dalam listrik, menurut aku masker bukan yang sefun se, apa ya ngomongnya, sekritikal itu ya. Bukan nggak seperlu itu, tapi bukan di bagian safety-nya listrik. Lebih prioritas itu baju tahan api tadi, topi, kacamata, sarung tangan karet, sepatu yang tebal dan karet juga. Gitu. Nah ini burung tadi kenapa bisa nggak kena setrum udah. Nah, kenapa bisa terjadi orang kan saat berdiri menyentuh ulir lampu pijar? Berarti kan kalau di ulir lampu pijar itu kan ada aliran listriknya, ya, karena kan dia menyalurkan listrik untuk menyalakan lampu. Sedangkan kaki kita berpijak ke lantai. Ada beda potensial, makanya dia bisa kesetrum. Ini tadi tiga bahaya listrik. Tadi shock, arc flash, sama arc blast. Nah, ini listrik satu fase tadi. Ini berarti kan yang tegangan terhadap waktu itu. Vmax ini. Nah, ini kan ada yang ini nih, tegangan DC. Kalau frekuensi kan tadi udah bisa dicari. Nah, ini nanti hasil pembahasan ini bakal kita kasih nanti. Masuk nomor 3. Ini nomor 3 sih. eh apa namanya? Nggak dikasih di soal yang 2223 genap. Jadi nanti bakal kemungkinan besar akan kita jelasin di tor yang selanjutnya. Apalagi nomor 4 ini. Nah, ini nomor 4 ini lumayan ruwah, lumayan ribet ya, ruwet juga gitu. Ini yang tahun 1920. Nah, kebanyak soal-soal yang tahun ke atasnya itu sama-sama plek ketiplek soal ini semua. Jadi ya kita kerjain ya ini satu, yang pilihan ganda sama yang 2223 tadi. Gitu. Nah, ini Biba mau tunjukin soal yang kalau misal dikasihnya itu gambar gelombang. Bukan dikasih persamaan tapi dikasihnya gambar gelombang. Boleh Bibah gimana? Wait, aku cariin di drive UAV yang ya, mental ya Del. Tolong share screen. Oke, bentar. Kan kalau tadi tuh kita diketahuinya persamaannya ya guys. Dan kita disuruh bikin gambar apa namanya visualisasi dari persamaan itu berupa gelombangnya gitu kan. Nah, ini tuh contoh soal yang apa namanya kalau diketahuinya sih single phase tapi gambar gelombangnya ya yang ini. Nah, kalau di gambar gelombangnya kita kan udah bisa langsung tahu ya Vmax-nya atau Vpeak-nya itu berapa. Itu bisa dilihat dari si puncaknya. Si puncak itu yang di gelombangnya yang paling puncak yang paling maksimal itu berapa gitu. Terus buat kan kalau di persamaan umum kita juga perlu eh, frekuensi ya. Nah, frekuensinya itu bisa dilihat di satu periode ini. Kan satu periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang bisa terjadi gitu kan. Nah, satu gelombang itu satu terdiri dari dua peak gitu. Satu satu apa ya istilahnya itu satu gunung dan satu lembah gitu. Satu sepasang gitu. Itu kita menyebutnya satu gelombang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dalam satu gelombang itu dibutuhkan waktu 1/50 detik. Sedangkan frekuensi itu kan 1/periode. Nah, karena periodenya 1/50 detik, maka frekuensinya tuh 50 Hz gitu. Terus habis
itu kita bisa cari di sini Vmax-nya berapa. Terus dari Vmax kita bisa cari VRMS. VRMS ini yang kita sebut sebagai tegangan efektifnya. Itu adalah Vp atau Vmax per akar 2. Terus habis itu kita juga bisa nyari VAV atau V average-nya. Nah, tegangan average ini, tegangan rata-rata ini tuh dipakai untuk menyalurkan tegangan ketika apa namanya nggak peak ataupun nggak peak atas atau nggak peak bawah gitu kan. Udah aku sampaikan tadi kalau seumpama masing-masing konsumen itu punya peak hour-nya masing-masing. Kayak jamnya mereka bakal maksimum, jamnya mereka bakal minimum itu di mana. Tapi kita juga perlu memerlukan kayak penyaluran yang merata. Makanya kita perlu nyari V average-nya. Nah, V average-nya di sini kita bisa nyari 2 Vmax dibagi Pi. Gitu. Karena kita udah dapat Vmax-nya tadi, tinggal dimasukin terus habis itu dibagi Pi. Nah, seperti di hitung-hitungan ini, sudah nggak perlu angka eksak yang kayak entar 0, bla 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 bla, tinggal di 440 akar 2 dibagi Pi juga nggak apa-apa. Terus habis itu VPP itu tegangan peak to peak. Nah, itu tuh 2 Vmax. Maksudnya peak to peak tuh gimana? Maksudnya tuh peak dari peak atas itu ke peak atasnya lagi. Jadi ke gelombang depannya lagi, yang mana itu juga peak gitu. Jadi itu bisa dilihat dicarinya pakai 2 VP atau 2 Vmax. Karena kita ngelewatin 2 peak kan untuk sampai ke peak depannya. Itu terus habis itu bawahnya lagi itu itu kan juga udah ada keterangannya VRMS itu sama dengan V efektif atau voltage value that shown at measuring device. Nah, terus habis itu bawahnya lagi ini adalah bagaimana kita menyusun persamaannya. Karena tadi kita udah dapat Vmax-nya, udah dapat F-nya, terus kita masukin ke persamaan umumnya. Vt sama dengan Vmax sin 2 PFT. Yakni 220 akar 2 sin 2P kali 50 kali 0,005. Oh, 0,005 itu T-nya ya. Kita mungkin bisa susun dulu persamaannya atau bisa langsung masukin kayak begini. Ini tuh cara mencari V pada T tertentu. Karena kalau kita susun dulu, berarti kan kita udah punya persamaan VT, tinggal kita masukin T-nya untuk mendapat V pada waktu tertentu atau V pada T tertentu. Jadi di sini tegangan pada waktu 0,005 second itu adalah 220 akar 2. Begitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Sejauh ini sebenarnya dari apa namanya TTL tuh banyak teorinya tapi ya. Tapi teorinya juga digunain untuk hitung-hitungannya. Begitu, friends. Jadi mungkin bisa dibaca-baca lagi PPT-PPT yang udah di-share. Kalau di kelas B, Bapak ya Pak, siapa sih? Pak Fikri ya? Iya, Pak Fikri slide-nya ada, juga tapi nggak se nggak sebagus Bu Afrin ini. Nggak memang selengkap Bu ini. Afrin. The best deh ini mah Bu Afrin. Itu kalau Bu Afrin dikasihnya satu ini, apa namanya, satu drive gitu. Jadi Hmm, boleh di-share kali ya. boleh boleh. Oh, terus ya mau nambahin lagi, mungkin kalau buat yang soal yang tadi udah ditunjukin Dawson yang 2019
2019-2020 ya. Nah, itu Oh, tuh kayaknya hitung-hitungannya ada di SPTTL yang ada di Academic Database. Nah, di situ di bagian yang SPTTL tuh sepertinya sudah ada. Cuman ini aku lagi ngecek apakah dia lengkap apa enggak hitung-hitungannya. Begitu, guys. Begitu, friends. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Masih 30 menit. Wow. Oh, apa kita coba lihat yang UTS 22, 2223, 2122 yang genap UTS iya. Itu STL dulu. pilihan ganda, Tapi bentar. ini beneran pilihan ganda doang gitu. Pilihan ganda. Bisa kalian lihat. Ini pilihan ganda. Aduh. 50 soal tapi ya. Oh, lupa yang ini berapa? Nyampe 50. Sabar ya, ini loading. Iya, benar 50. Tuh, entahlah ya. Kita UTS itu nanti bakal PG atau esai kayak 2223. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mempersiapkan yang skenario terburuknya itu ya. Jadi kita belajar Hmm. semua gitu. Nah, ini aku bilang tadi. Apa? Ini bentuk dari bilangan kompleks. Kalau ini itu bentuk dari bilangan polar. Yang rumit itu sebenarnya nggak rumit, tapi memang harus diubah bentuknya, gitu. Hak- Bentuknya harus diubah dari bilangan polar ke kompleks, dari kompleks juga bisa ke polar, dia bolak-balik, gitu. Nanti cara kerjanya aman, bakal kita kasih. Nah, sekaligus nanti bisa dibahas di tutor selanjutnya. Jadi kalau kalian ada yang nanti dari hasil pembahasan kita yang udah kita kasih, itu ada yang masih dibingungin, itu tanya aja. Biar nanti bisa kita jawab langsung atau enggak di tutor selanjutnya. Yang kalau menurut kita itu fundamental juga, itu bisa kita langsung share ke semua. Itu juga bisa. Itu. Coba ya. Kalau dari yang slide dikasih Pak Fikri itu ada cara, bentar ya. Mana tadi soalnya? Ah, ini. Soalnya yang tentang bilangan polar sama bilangan
apa bilangan polar sama bilangan kompleksnya. Bentar. Oke, bentar nih, aku coba ya. Nah, ini, nah, kalau misal ini di soal, ini bentuknya itu bilangan kompleks. Jadi fungsi dari kita ngubah dia ke bentuk bilangan kompleks itu adalah lebih mempermudah keperhitungan aja. Karena kalau misal dalam bentuk yang ada sudutnya ini, itu tuh kalau dalam kayak penjumlahan pengurangannya gitu agak susah. Jadi makanya dia ubah itu bilangan kompleks ke bentuk polar ke bilangan kompleks. Tapi dari bilangan kompleks itu juga bisa ke bentuk polar kembali. Caranya gimana? Ini agak ditumpuk gitu ya. Tapi maksudnya eh, Z Z. Oke, coba aku tulis ulang ya. Dari bentuk yang Z sama, aduh sorry jelek. Z sama dengan ini itu sama K sama dengan 20 tambah. Nah, J ini apa? J ini bilangan imajiner dan ditaruh di depan. Kenapa nggak I? Karena I itu kalau di listrik ini disimbolkan dan sebagai arus. Jadi kalau misal ditulis I nanti jadi ambigu, makanya kesepakatannya kalau di listrik, kelistrikan, imajiner itu sebagai J gitu. Nah, ini kan A, ini A, ini B. Berarti kita bisa cari nilai dari ininya. Kalau misal modul modulus ini kan apa namanya? Ini sudut tetanya, ini tuh K-nya, tuh gitu. Nah, itu tuh bisa dicari kalau K itu ini rumusnya. Jadi kan kita punya nilai A sama B, jadi cukup nanti akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ini nilai kan, ini nilai dari si Z. K di sini. Di sini K. Ini sorry jelek karena aku pakai mouse ya. Nah, kalau misal sudut tetanya itu bisa pakai tan min satu itu atau nggak arctan sih. Arctan, ini aku tulis dalam tan min satu aja. Tan min satu dari B per A, berarti kan 15 per 20 gitu. Nah, ini kalau mau ngubah ke bentuk dari bilangan kompleks ke polar, ke bentuk polar. Kalau misal dari polar ke kompleks, itu dia nanti ada lagi sendiri, gitu.
Tapi ini sini soalnya itu dari kompleks ke polar dulu gitu. Nanti kalau yang lebih rapinya bakal ku kasih aman. Ini sebagai apa namanya penjelasan dikit aja. Ini dari slide yang kelas B ada dikasih ini. Kalau kelas A nanti PPT-nya bisa nanti di berarti drive-nya nanti mau di-share aja Share Bibah biar aja. yang punya Hmm. buffering. Oke, oke Dari deh. kalau dari kelas B juga ada drive kah atau bentuknya PPT gitu? Kalau kelas B itu dia di-share PPT per pertemuan gitu. Oh, Ada kok, nanti aman. kita share semua aja kali ya. Mm-mm. Tak share semua gitu. Ini mungkin masih agak bingungin ya, nggak apa-apa. Nanti bakal ku jelasin lebih lanjut lagi tentang ini, bentuk polar dan bilangan kompleks ini. Oke, adakah yang mau ditanyakan terkait ini? Ya, ini apa ya ngomongnya ya? Kalau mau dibilang rumit itu bukan yang rumit banget, tapi gampang-gampang susah lah terkait TTL ini. Di bagian fasor ya, bagian fasor. Kalau teorinya menurut aku banyak baca aja, banyak-banyak baca gitu. Dari slide juga itu pasti udah lengkap gitu ya menurut aku terkait teori. Kalau hitungan ini memang harus agak dipelajarin sedikit lebih lanjut lagi. Gitu. Masih ada 15 menit berarti ya. 14 menit. 15 menit. Ada yang mau ditanyain di waktu 15 menit ini? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, atau nggak nanti kalau ada yang masih ada pertanyaan abis Zoom ini, PC aja nggak apa-apa, atau nggak tanya di grup aja langsung juga nggak apa-apa. Ke aku atau nggak Habibah, bebas. Sip. Itu, Oh iya, jangan lupa kritik dan sarannya ya guys. iya, jangan lupa. Bibah kira-kira 3 fase ini bisa keluar nggak ya? Takut, tapi kalau 3 fase di kelasku itu nggak terlalu di apa namanya disinggung banget sih. Cuma disebutin 3 fase, apa bedanya sama 1 fase. Tetapi kalau terkait yang perhitungan gitu, tetap dia dijelasinnya yang 1 fase. Itu gimana ya? Nah ya, nah kalau dari Bu Ahmad tuh PPT-nya tuh ada terkait tiga fase. Cuman emang di kelas tuh nggak yang dijelasin banget gitu loh. Terkait Hmm. tiga fasenya. Oh, Oh, tapi ada, wow, karena PPT-nya sangat lengkap guys. nanti nanti di share, teman. Berarti nanti mungkin kita juga ada PR untuk pertemuan selanjutnya. Bakal kita jelasin lebih lanjut terkait hitungan itu Nih, fasor atau mungkin nyinggung 3 fase juga bisa. Nanti lihat bakal ke depannya gimana. tiga fase ini juga hitungan banget. Ih, Hmm, menambah hitung-hitungan guys. udah sih. Mungkin kita tunggu sampai 9.50 kalau ada yang mau bertanya guys. Mm-mm. Ini ada yang masih di luar kota apa udah balik semua nih ke Jogja? Hamba Allah apa lagi ini?
Kita tunggu ya sampai 9.50. Oke, udah 9.50 karena nggak ada yang tanya. Mungkin udah bisa kita tutup kali ya. Jadi dari aku sama Biba mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke tutorial ini. Maaf kalau misal masih ada yang kurang karena jujur Fasor ini agak sulit buat dijelasin gitu ya. Kalau misal bermodalkan cuman eh, apa namanya presentasi aja, cuma omongan gitu susah. Nanti kalau hitung-hitungan dan gambar dan lain-lainnya itu bakal kita kasih. Semoga itu bisa ngebantu kalian buat lebih ngerti gitu. Itu kalau dari aku sama Habibah gitu. Terima kasih teman-teman semua dan udah boleh leave. Thank you teman-teman. Terima kasih semuanya udah join.